Assalamualaikum sahabat hikmah, siapa mau ikut menjelajah ke Sumba Baradaya, Nusa Tenggara Timur? Alam Indonesia yang indah memang layak dijelajahi ya sahabat. Ini dia salah satunya, Danau Wikuri. Biru airnya membuat anak-anak Sumba ini gak sabar untuk langsung nyebur. Danau Wikuri ini airnya asin loh. Hal ini karena Danau Wikuri sebenarnya adalah sebuah laguna yang terbentuk dari air lautan lepas yang berada di sekitar danau. Masya Allah cantiknya. Air itu masuk melalui celah-celah bebatuan yang berada di gugusan sekitar danau. Wah, memang asik ya adu balap renang di danau sejernih ini. Alam indah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tiada habisnya untuk dieksplorasi sahabat hikmah. Nah, sekarang saatnya terjun dari atas. Eits, tapi ini hanya bisa dilakukan untuk yang bisa berenang saja ya. Dari Sumba, kita jalan-jalan ke Dusun Semilir, Jawa Tengah. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Nah, saat berkunjung ke lokasi wisata, wajib pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak aman. Di sini kita bisa puas selfie dengan aneka spot yang menarik. Tiket masuknya hanya Rp25.000 per orang sahabat. Tapi beberapa wahana ada biaya tambahan ya. Misalnya wahana alas tirta ini. Kalian bisa bermain dengan beberapa hewan air yang unik seperti otter yang mirip dengan berang-berang ini. Di sini kita bisa berinteraksi secara langsung loh dengan memberinya makan. Cukup keluarkan biaya Rp5.000 untuk makanan saja. Nah, wahana yang paling ngehits ini dia, perosotan super duper tinggi. Wih, bisa memacu adrenalin kita nih. Seluncuran ini tingginya sekitar 10 meter dan jarak tempuhnya mencapai ratusan meter per jam loh. Kalau mau menikmatinya, kita harus sabar antri. Jangan lupakan juga protokol kesehatannya ya. Bersedia, siap, meluncur. Waduh, seru banget. Wahana adrenalin ini ternyata baik untuk kesehatan karena bisa menstimulasi detak jantung dan menggerakkan sirkulasi darah sehingga bisa meningkatkan aliran darah ke otot dan oksigen ke paru-paru. Nah, sahabat hikmah, kalau mau berwisata yang tidak jauh dari Jakarta, kita ke Bogor aja yuk. Di hari Minggu seperti ini memang pas ya mengkonsumsi sesuatu yang menyegarkan dan tentunya juga sehat nih. Seperti jus jambu biji yang satu ini. Warnanya yang mencolok tidak kalah dengan kandungannya yang sangat baik untuk kesehatan kita. Cara membuatnya pun mudah. Cukup dengan memotong jambu biji, kemudian blender dengan air dan gula. Wih, nikmat sekali nih sahabat hikmah. Buah dengan nama lain Psidium guajava ini banyak tumbuh di daerah tropis seperti di negeri kita. Salah satunya bisa ditemukan di perkebunan Desa Wisata Batu Layang, Bogor. Ini dia Desa Wisata Batu Layang, sebuah desa di kawasan Cisarua, Bogor yang memanfaatkan alam dan sumber daya manusia sebagai objek wisatanya. Desa Wisata Batu Layang terbentuk pada tahun 2014. Desa ini adalah salah satu di antara 25 desa di Kabupaten Bogor yang ditunjuk sebagai desa wisata. Untuk Desa Wisata Batu Layang itu terbentuk di 2014. Kebetulan waktu itu di Kabupaten Bogor ada 25 desa wisata yang ditunjuk melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor untuk menjadi desa wisata. Dan alhamdulillah di 2014 tersebut salah satunya kita Desa Batu Layang yang terpilih menjadi 25 desa wisata yang ada di Kabupaten Bogor. Pada awalnya, sebagian warga asli Desa Batu Layang sudah sering menjalani aktivitas wisata. Mulai dari pemuda hingga ibu-ibu. Hal inilah yang membuat Desa Batu Layang maju menjadi desa wisata berkelanjutan pertama di Bogor. Ketika memasuki desa ini, sahabat hikmah akan disambut dengan gemericik dinginnya air terjun. Sejak tahun 2009, air terjun ini memang sering didatangi para wisatawan dan hingga kini sudah dibenahi sedemikian rupa sehingga lebih memanjakan mata para wisatawan.
Sedikit berjalan kaki ke arah atas, kita akan disuguhi dengan pemandangan gunung dan perkotaan sesuai dengan konsep desa wisata Batu Layang yang lebih mengutamakan eksplorasi alam. Bagi wisatawan yang hobi adventure sambil berkendara, boleh cobain motor ATV nih. Jadi nggak capek berjalan kaki saat menikmati keindahan alam di desa Batu Layang. Dengan harga sewa Rp350.000 per unit, sahabat sudah bisa mengelilingi desa wisata Batu Layang sesuka hati. Selain pemandangan alamnya yang ciami, di sini sahabat juga mendapatkan edukasi di bidang pertanian. Mulai dari belajar cara bercocok tanam hingga panen sayuran dan buah. Komoditas utama yang kini sedang dikembangkan salah satunya adalah daun bawang. Nah, sudah saatnya panen nih. Yuk, gak usah malu-malu, langsung aja kita ikutan panen. Terbentuknya desa wisata ini pun sangat dirasakan oleh para petani. Sebelumnya, tingkat ekonomi mereka pas-pasan dan kini menjadi sejahtera dari hasil panen daun bawang hingga ratusan kilogram setiap harinya. Saya rasakan ya, sehingga saya bercocok tanam juga bisa ada yang peminat yang lain gitu, misalnya yang berwisata ke sini gitu ya. Kan ada yang beli tapi mau ngambil sendiri silahkan gitu ya. Jadi lumayan saya ada manfaatnya banyak lah, manfaatnya banyak. Kehadiran para wisatawan yang berkunjung juga membuat penghasilan petani semakin berlipat dikarenakan hasil panen mereka dapat dijual kepada para wisatawan yang datang. Sebelumnya para petani hanya menjual hasil panen mereka kepada pengepul daun bawang saja. Ngomongin rasa betah, nggak usah khawatir. Setelah puas berkeliling desa dan ikut panen, disediakan berbagai jenis penginapan. Salah satunya glamping atau glamour camping. Area perkemahan ini didesain sedemikian rupa sehingga tampak lebih mewah serta memanjakan para tamu yang datang. Sahabat Hikmah, ternyata berwisata tidak hanya sekedar melepas penat dan menghabiskan waktu saja. Tapi dapat juga mendatangkan berbagai macam pelajaran baru bagi kita. Berwisata sangat berguna bagi kesehatan dan membentuk pola pikir yang baru. Bahkan berwisata sangat dianjurkan dalam agama Islam. Tujuannya agar manusia dapat bersyukur dengan segala kelimpahan rezeki yang ada di muka bumi ini, serta dapat mengambil pelajaran dari setiap perjalanan yang ada. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ayat ini menerangkan bahwa bumi dijadikan sebagai tempat yang mudah dijelajahi dengan segala aktivitas yang bermanfaat di segala penjurunya yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diajarkan oleh traveling sehari bisa lebih banyak daripada apa yang diajarkan saat bermukim setahun. Orang-orang besar melakukan perjalanan lebih jauh karena banyak pelajaran yang bisa dipetik ketika melakukan perjalanan. Rasulullah SAW, panutan kita semua, telah melakukan perjalanan pada usia sangat dini, umur 6 tahun. Ketika itu ibunya Aminah mengajak Rasulullah SAW pergi berkunjung ke Madinah. Di Madinah ada keluarga dari kakeknya karena Abdul Muthalib adalah anak Hashim yang menikah dengan perempuan bernama Salma, berasal dari Bani Najjar di Madinah. Perjalanan itu juga pendidikan yang luar biasa tentang makna berbakti. Rasulullah SAW diajak oleh ibunya berziarah ke makam ayahnya. Nabi telah ditinggalkan dari sejak dalam kandungan. Tingkat yatim yang paling tinggi adalah ketika seseorang tidak pernah berjumpa dengan ayahnya karena sang ayah telah wafat sebelum dilahirkan. Tetapi Aminah mengajarkan karakter yang sangat agung pada diri sang anak. Selain itu, Rasulullah SAW jadi lebih kenal tentang negeri yang sama sekali baru dalam kehidupannya. Di Madinah, Rasulullah SAW bahkan sempat belajar berenang. Ahsantul fi hadzal bi'r. Aku belajar berenang dari sumur ini.
Sahabat Hikmah, selain edukasi di bidang pertanian yang bisa kita dapatkan di Desa Wisata Batu Layang, masih ada lagi loh edukasi lainnya yang ikut memberdayakan para ibu. Berbekal ilmu merajut yang mereka miliki, para ibu memproduksi aneka cenderamata yang cantik. Mulai dari tas lempang, dompet, tas botol minum, hingga topi. Nah, ada juga nih produk yang berbahan dasar dari limbah plastik. Iya, limbah plastik yang sering dianggap remeh ini ternyata bisa dijadikan cenderamata dengan harga jual yang lumayan loh. Seperti karpet dari sampah minuman yang sedang diduduki ini. Satu karpetnya dibanderol seharga Rp300.000. Sedangkan produk rajutan dijual mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp100.000. Selain dapat menjaga lingkungan, berbagai kerajinan ini boleh dijadikan cenderamata untuk kerabat dekat. Cantik banget kan? Sahabat Hikmah, rasanya tidak lengkap ya kalau pulang dari sini tanpa membawa cenderamata satupun. Ini dia nih, minuman khas daerah Batu Layang, namanya wedang layang. Cara membuatnya pun sangat mudah. Masukkan bahan berupa serai dan jahe yang sudah kita blender sebelumnya ke dalam air mendidih. Masak beberapa menit, kemudian tuang wedang ke dalam gelas. Tambahkan air lemon atau gula sesuai selera. Ini dia wedang layangnya, sangat pas diminum hangat-hangat saat cuaca sedang dingin seperti ini. Bisa langsung dicoba di rumah ya. Sahabat Hikmah, wisata yang mengutamakan eksplorasi alam seperti ini memang menjadi jawaban atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan suatu hal. Ini patut kita syukuri sebagai umat Muslim. Wisata bukanlah sekedar bersenang-senang pribadi saja, tapi kita bisa melihat dunia dengan perspektif yang baru, bahkan menjadi sarana dakwah ketika zaman Nabi dahulu kala. Sore, Bapak. Ya, Bapak booking atas nama Ahmad Faris. Oh, oke. Baik. Sebelum Nabi Muhammad SAW, para nabi-nabi terdahulu juga terbiasa melakukan perjalanan-perjalanan. Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapak para nabi, memberi contoh yang sangat nyata di sini. Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari Ur, satu kota di Irak. Lalu merantau ke Babilonia, bagian tenggara dari Ur. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan kembali perjalanan ke Palestina, hidup di sana dan memulai dakwah di situ. Setelah itu perjalanan Nabi Ibrahim tidak terhenti. Dia pergi bahkan mengajak istrinya melakukan perjalanan jauh sampai ke Mesir. Lalu kembali ke Palestina dan setelah menikah dengan Hajar, mengantarkan Ismail dan Hajar ke tanah suci Makkah. Nabi Ibrahim alaihissalam berjumpa dengan banyak manusia dan itu mengajarkannya bagaimana menjadi lebih bijak menghadapi kehidupan. Sebab semakin banyak seseorang berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang berbeda, membuatnya semakin bijaksana. Begitu juga lingkungan yang berbeda, kehidupan yang berbeda, makanan yang berbeda, mengajarkan karakter-karakter kuat. Bagaimana beradaptasi, bersikap yang baik, serta lentur terhadap kejutan-kejutan kehidupan. Selain Nabi Ibrahim alaihissalam, ada juga contoh Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana dia melakukan perjalanan ke Madian ketika lari ketakutan dari Fir'aun di Mesir. Tetapi di situ dia memperoleh pekerjaan sekaligus jodoh. Ketika dia bekerja dengan Nabi Syuaib, lalu dijodohkan dengan salah satu dari dua putrinya. Yang lebih fenomenal adalah perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Ini menarik. Bagaimana perjalanan menuntut ilmu bagi seorang nabi yang telah mendapatkan Taurat, yang telah mendapatkan suhuf-suhuf. Tapi ketika diberitahu bahwa ada seorang hamba yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki olehnya, maka dia sanggup melakukan perjalanan jauh untuk belajar. Namun ketika Nabi Musa alaihissalam diberitahu bahwa ada seorang hamba yang memiliki ilmu pengetahuan yang tidak ia miliki, dia sangat bersemangat untuk melakukan perjalanan. Bahkan dia bercita-cita, walaupun harus melakukan perjalanan sejauh apapun, bertahun-tahun, asal dia dapat berjumpa dengan sang guru. Hingga kemudian terjadilah pertemuan yang fenomenal antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Di dalamnya belajar makna-makna kehidupan. Bagaimana berdamai dengan kesulitan, bagaimana berdamai dengan hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan, bagaimana belajar kesabaran. Perjalanan menuntut ilmu dengan Nabi Khidir
mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Di sana Nabi Musa alaihissalam belajar makna kesabaran, belajar menghadapi hal-hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, belajar bagaimana berdamai dengan kesulitan-kesulitan dan kehilangan-kehilangan. Dari perjalanan itulah Allah Subhanahu wa taala merekam, memperlihatkan kepada kita betapa besarnya manfaat dari melakukan perjalanan. Baik Bapak, saya tunggu. Oh, oke, ini kuncinya ya. Sama-sama. Oh, ada minumnya. Terima kasih, saya minum di kamar Mbak. Masya Allah. Sahabat Hikmah, setelah berkunjung ke wisata alam, gimana kalau sekarang kita wisata kuliner? Eits, bukan sembarang wisata kuliner ya, tapi sajian kulinernya terasa lebih sehat dan berkah karena telah diruqyah melalui metode Quranic Quantum Healing. Makanan yang ini jelas sudah tidak asing lagi dong ya. Meskipun makanan ini bukan asli dari Indonesia, tapi sahabat pasti pernah mengkonsumsinya kan? Inilah Desvantoro Satyawan. Ia sudah merintis usaha kuliner sejak tahun 2008. Tapi dulu ia hanya berfokus pada keuntungan duniawi saja. Disitulah saya mengembedded sesuatu makanan atau mengengineer makanan dengan fisika kuantum yang ditemukan oleh Albert Einstein dan Max Planck. Jadi ceritanya adalah 2018 itu saya belajar Quranic Quantum Healing untuk menyembuhkan anak saya yang asma. Kebetulan anak saya asma, ternyata menurut Quranic Quantum Healing, 90% penyakit itu karena pikiran atau kuanta dan perasaan atau kolbu, QNQ. Dan ternyata di alam kuantum adalah pikiran atau kuanta, perasaan atau kolbu, dan spiritual atau agama. Metode ruqyah makanan inilah yang kini ia terapkan, disebut sebagai Quantum Quranic Healing. Sejak tahun 2018, ia mulai menerapkan ini di setiap makanan yang ia jual. Metode Kiki Healing ini dilakukan dengan cara membaca atau memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dari awal proses pembuatan makanan hingga penyajiannya. Ayat suci Al-Quran yang diputar dapat melalui alat pemutar suara atau dibacakan langsung oleh Desvanto. Semuanya makanan saya buat dengan metode Quranic Quantum Food ini. Fungsinya apa? Ya saya sebagai pengusaha advertising nggak pernah kena sihir. Pas saya usaha makanan, kaki saya benjol, bisul, ada 8 kanan kiri, saya kaget. Nah ini kalau pindah-pindah penyakitnya itu berarti kena sihir, serangan dari musuh-musuh yang kita nggak suka sama kita. Nah, saya menerapkan semuanya kepada makanan saya, baik somai Bandung, dimsum halal, semuanya halal, sushi halal. Saya juga bikin steak, nasi biryani, pizza, dan burger. Semuanya saya buat sendiri dan menggunakan semua doa tersebut. Fungsinya apa? Dan ternyata makanya lebih kuat. Dengan Kiki Healing ini, Deswanto percaya setiap makanan yang ia jual jelas lebih sehat dan juga lebih berkah bagi setiap pembeli yang mengkonsumsinya. Ayat Al-Quran jika dibacakan pada objek makanan diyakini banyak memberikan manfaat. Memasak dengan metode ini mengajak sel di dalam makanan untuk berkomunikasi melalui gelombang pikiran kita. Namun perlu diingat ya sahabat, ini bukanlah sebuah sihir. Dalam metode ini terdapat 3 tahapan, yaitu berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan doa penyembuh. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan sel-sel makanan dengan cara mengirimkan pikiran dan ucapan yang kita harapkan pada makanan itu. Kini usahanya tidak hanya sekedar pizza, sushi, dan dimsum saja. Desvanto pun sudah merambah ke jenis makanan lainnya hingga ia telah memiliki 40 cabang. Tapi semenjak pandemi berlangsung, usahanya menjadi 15 cabang saja. Ternyata pas pindah ke online, omsetnya naik sampai 300%. Ayah dari 3 anak ini pun merasa banyak keajaiban yang ia dapatkan semenjak menerapkan metode Kiki Healing. Metode yang dulu ia dapatkan dari sebuah workshop ternyata mendatangkan beribu keberkahan bagi dirinya, keluarga, dan juga usahanya. Kini ia tidak pernah lagi memikirkan keuntungan duniawi.
Ibu dari semua pengetahuan adalah kenal Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 gerbang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pertama melalui kalamullah atau firman Allah. Salah satu pintu penting untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempelajari Al-Qur'an serta mentadabburi pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Pintu kedua mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui khalqullah, melalui ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk merenungi dan mengamati ciptaan-ciptaan Allah agar rasa akan keagungan Allah Subhanahu wa taala semakin besar dalam kehidupan kita. Ada sekitar 1200 ayat yang berbicara tentang ciptaan-ciptaan Allah. Allah mengajarkan kita untuk bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dan itu adalah tanda hamba-hamba yang memiliki pengetahuan. Allah juga memerintahkan kita untuk memperhatikan bagaimana fenomena-fenomena alam yang besar, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditancapkan, bagaimana bumi dibentangkan, bagaimana onta diciptakan. Semua itu adalah untuk membuat kita lebih kenal Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pintu ketiga untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah melalui af'alullah, pola kerja Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat kita penting melakukan perjalanan-perjalanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul siru fil ardi, tsumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mujrimin." Katakan ya Muhammad, berjalanlah kalian di muka bumi ini, berjalanlah kalian di seluruh penjurunya. Kemudian lihat bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan. Sahabat hikmah, semoga pertemuan ini memberikan banyak pelajaran, menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, apa ini? Wah, terima kasih.